A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya terus-menerus kepada kita. Selalu bersyukur, selalu berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya menjadi salah satu sebab ridhonya Allah turun untuk kita. Beberapa testimoni akan saya sampaikan di hadapan panjenengan semuanya. Di antaranya adalah sahabat kita yang beliau waktu itu sempat butuh uang 450.000, justru Allah kasih 2 juta rupiah dengan cara yang beliau tidak sangka sebelumnya. Pertama ini ada testimoni, ini tanggapan dari sahabat kita yang kemarin testimoninya saya bacakan di video sebelumnya ya. Warna Family. Iya Umi, itu real testimoni dari saya pribadi. Yang mengajukan gugatan ke pengadilan itu suami saya Umi. Tapi berkas-berkasnya yang ngurus ke pengacaranya orang ketiganya. Bukan saya. Saya dapat info orang ketiga pakai susuk dari seorang kiai di daerah rumah saya. Dan dari mantan suami orang ketiga tersebut. Sekarang saya riadoh sendiri dulu minimal 5.000. Rata-rata 10.000 kali. Selama riadoh rezeki lancar. Bisa sedekah, bisa nabung, padahal saat ditinggal suami dalam keadaan nol. Dan saya tidak pernah mengemis di hadapan suami. Saat itu baik mengemis nafkah untuk anak ataupun meminta suami untuk kembali. Bagus banget. Emang kudu punya prinsip. Berusaha tegar di hadapan manusia, tapi nangis sejadi-jadinya di atas sejadah. Semangat teman-teman semuanya. Doa kita pasti dikabulkan. Jangan tunggu hasilnya. Perbaiki ibadah, sholawat, sedekah dan berdoa, lalu lupakan. Bekerja atau berusaha seperti biasa saja untuk jemput rezeki. Betul sekali. Itu salah satu tips yang selalu saya sampaikan. Setelah berdoa, lupakan hajat-hajat kita. Jangan diingat-ingat terus. Semakin diingat-ingat, malah justru duniawinya akan semakin dijauhkan dari kita. Habis bermunajat, pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang atur. Ya, habis itu kita aktivitas seperti biasa. Kita sholawat seperti biasa. Kita bekerja seperti biasa. Ya. Nanti balik lagi ketika berdoa, ingat lagi hajat kita yang kita mintakan apa, gitu caranya. Supaya nggak kerasa berat di pikiran. Yang berat-berat itu ya, karena selalu dihitung, aku udah sholawat sekian ribu kali, sekian lama,
tapi hajat nggak kabul. Nah, semakin diingat begitu semakin jauh. Saya sudah bahas di video tanya jawab terkait dengan hal ini. Jadi tipsnya kalau mau terkabul jangan diingat-ingat. Habis bermunajat ya, habis bersolawat, berdoa, udah lupakan. Biar Allah yang atur, biar Allah yang putuskan. Yang selanjutnya dari Kaisa Azkia. Waalaikumsalam Umi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga saya pun segera bisa testimoni sholawat terdahsyat dalam kehidupan saya. Walaupun banyak sekali nikmat dan keajaiban Allah yang saya terima. Setiap saya bangun malam untuk sholat, saya minta Allah menenangkan anak saya yang kecil umur 15 bulan. Langsung tenang dan tertidur kembali. HP saya belum lama dibelikan suami, tahu-tahu dimasukkan ke akuarium dan rusak mati total. Ini kayak anak saya nih. Saya hanya husnuzan sama Allah, hanya Allah yang berkehendak dengan yang anak saya lakukan. Saya nggak bisa marah, pasti karena amalan sholawat saya setiap hari. Sempat bingung nggak punya uang sama sekali, warung usaha saya pun tutup karena kehabisan modal. Ternyata Allah menitipkan rizki lewat bibi dan paman saya, yang lama tidak bertemu saya. Diberikan rizki yang lumayan cukup melalui anak-anak. Setiap yang berdoa dan berharap Allah pasti kasih yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Betul sekali. Tetap berhusnuzon, mungkin Allah nunggu saya siap dengan segala keajaiban dan keagungannya yang lebih dahsyat lagi di kehidupan saya selanjutnya. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Dahsyat, berbaik sangka. Dahsyat banget. Nah, pengalaman beliau tadi itu sama kayak saya. Saya dulu tuh waktu Zo masih kecil, kisaran 2 tahunan, itu anak tuh sering saya berikan mainan. Nah, mainannya tuh yang pakai mesin gitu, robot. Kayak Bigo robot kan dia pengen banget. Harganya lumayan sih, 350.000. Nanti habis gitu tuh dia masukkan, kebetulan di samping teras itu ada kolam ikan, karena memang dia juga, ya namanya anak cowok kan suka ya ikan. Kita buatkan kolam ikan. Cemplungin ke kolam ikan. Katanya dicuci biar bersih. Handphone juga gitu, handphone juga dimasukkan di kolam ikan, dicuci katanya biar bersih. Kita nggak perlu marah sama anak, ya kan? Anak sekecil begitu, akalnya belum sempurna. Dia punya tujuan baik, pengen mencuci supaya bersih aja, itu udah bagus, gitu. Jadi jangan melulu marah, ya, jangan melulu marah. Toh semua itu terjadi atas izin Allah. Handphone kita rusak, dicemplungin anak ke kolam, ke air. Allah udah izinkan itu terjadi. Jadi nggak perlu marah berlebihan, nggak perlu disesali juga. Ya kan? Karena kalau Allah tidak izinkan itu terjadi, walaupun handphone sudah di tangan anak kita, ada air pun nggak akan dicemplungkan kalau Allah jaga ya. Jadi intinya kembali lagi ya, percayalah segala sesuatu di muka bumi ini terjadi hanya atas seizin Allah ya. Kalau kita berbaik sangka seperti itu terus, insya Allah hidup kita tuh ringan. Handphone mati, kecemplung, ya dicemplungin anak, ya udah hidup kita ringan. Kita baik sangka saja sama Allah. Tak Allah sudah izinkan ini terjadi, tentunya ada hikmah di balik ini. Mungkin Allah mau ganti dengan yang lebih baik gitu ya. Kita baik sangka aja terus pada Allah. Tadi sahabat kita ya, hari ini nih ada lagi yang lainnya. Mbak Herawati. Komentarnya cukup singkat, padat, tapi sangat jelas. Nah, ini beliau berkomentar di salah satu video testimoni ATM Tersi sendiri. Herawati, saya percaya Umi, karena adikku sendiri ATM-nya terisi 2 juta rupiah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak, maka buatlah supaya Allah berkehendak kepada diri kita semuanya. Kalau ngalamin ATM terisi ini, saya sering banget, sering. Cuma bedanya kalau beliau-beliau ada yang mengalami betul-betul gaib, tidak ada sumbernya ya. Kalau di tracking, di mutasi tidak ada sumbernya siapa. Kalau saya selalu ada sumbernya. Tahu, oh ini dari si Fulana, binti Fulan, saya tahu. Itu dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang memang pengen berbagi rezeki, saya tahu. Tapi sering ATM terisi sendiri ya. Baik Sobat Virgo, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.